atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini mungkin saya akan mempresentasikan sedikit terkait tugas pemodelan dan visualisasi 3D terkait dengan pembuatan model 3D LOD2 dari data foto udara dan data point cloud. Ya, langsung saja. Untuk outline-nya secara garis besar, di sini ada beberapa tahapan yang dikerjakan. Yang pertama terkait dengan pembuatan building outline menggunakan YOLO 11. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi data LIDAR. Yang ketiga adalah pembuatan DSM dan BHM. Yang keempat pembuatan roof structure. Yang kelima pembuatan model 3D, dan yang terakhir visualisasi. Oke, ini sedikit terkait dengan flowchart diagram alirnya. Jadi dari dua data, yang pertama ortofoto. Ortofoto untuk proses pertamanya detailing, karena memang di RoboFlow nanti data yang dimasukkan tuh harus lebih kecil dari 20 MB sehingga harus detailing. Kemudian proses yang kedua adalah proses labeling dataset. Setelah detailing diupload ke RoboFlow, di labeling. Kemudian outputnya adalah YOLO 11 API key. Kemudian dari API yang kita dapat, kita lakukan training di Visual Studio Code. Kemudian kita lakukan prediction terhadap data ortofotonya. Dan yang terakhir kita ekspor menjadi SHP. Setelah diekspor SHP, langkah selanjutnya melakukan simplify dan regularize building outline di ArcGIS. Kemudian outputnya adalah building outline. Yang kedua adalah data point cloud. Data point cloud diklasifikasikan, dilakukan klasifikasi. Kemudian yang kedua dilakukan refining. Kemudian yang ketiga, point cloud data terklasifikasi kita buat bentuk DTM dan BHM. Jadi dari DTM dan BHM ini kemudian nantinya digunakan untuk membuat rough structure. Jadi ditambah dengan building outline, untuk membentuk roof structure. Kemudian dari building outline dan roof structure ini digunakan untuk membentuk LOD2. Kemudian divisualisasikan. Dalam visualisasi ini kita membutuhkan data tambahan, yaitu data digital terrain model. Kemudian selesai. Kemudian yang bagian 1, pembuatan building outline menggunakan YOLO 11. Ya, baik, ini sedikit terkait dengan cara kerja YOLO. Jadi YOLO 11 ini sebenarnya memiliki 6 tahapan proses. Yang pertama itu terkait dengan preprocessing gambar. Kemudian dilakukan pembagian grid, prediksi dengan bounding box dan confidence score. Kemudian ekstraksi fitur dengan CNN. Kemudian non maximum suspension. Dan yang terakhir adalah post processing, di mana hasil akhirnya adalah bounding box dengan label class pada objek yang terdeteksi dan ditampilkan pada aplikasi. Baik, ini sedikit terkait dengan langkah kerja. Yang pertama itu membuat training dataset untuk deteksi bangunan dengan cara melakukan digitasi di RoboFlow. Jadi berdasarkan data yang di tiling tadi, kita upload ke RoboFlow. Selanjutnya kita tiling. Selanjutnya kita digitasi untuk bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Kemudian ini cara digitasinya. Label ditandai dengan bentuk poligon presiden mengikuti atap bangunan. Jadi kita digit sesuai dengan bentuk atap bangunan. Kemudian selanjutnya adalah pembagian data training dan validasi dan testing. Jadi dari YOLO itu kemudian ada pembagian training, data validasi, dan data testing. Jadi di sini saya gunakan data training setnya 75%, kemudian validasinya 13%, dan data tesnya 13%. Ya. Jadi memang gambarnya cukup sedikit yang di training karena memang areanya kecil.
Kemudian selanjutnya adalah hasil. Ya, hasil training di sini ini dari RoboFlow. Hasil trainingnya mendapatkan mean average precision untuk threshold IOU 50% sekitar 76,5%, kemudian dengan precision sekitar 79,5% dan recall 77,4%. Ya, selanjutnya uh, uh, dari hasil proses kita tadi kita dapatkan API key. Nah, kemudian dari API key itu kita download data training dalam bentuk kode API yang nantinya kita gunakan di Visual Code untuk proses training dan juga proses prediction. Ya, ini selanjutnya adalah proses segmentasi bangunan dengan Visual Studio Code. Ya, jadi di sini ada beberapa library yang digunakan. Jadi intinya dari library ini ada RoboFlow dan Ultralistic untuk YOLO. Kemudian di bagian yang kedua, itu terkait dengan inisiasi RoboFlow dengan API key. Jadi API key yang kita dapatkan di RoboFlow tadi, jadi itu untuk menghubungkan proyek RoboFlow yang ada di RoboFlow kita dengan Python. Kemudian mengambil dataset UAV bangunan, kemudian mendownload dataset yang dilatih oleh YOLO 11 yang sudah di labeling tadi. Kemudian selanjutnya adalah proses training. Nah, di sini untuk proses trainingnya untuk epoch saya gunakan 100 epoch, berarti artinya dia men-training 100 kali dengan 8 batch. Dan device-nya di sini CUDA. Jadi saya menggunakan GPU untuk menjalankan proses ini. Yang berikut adalah prediksi. Jadi setelah data training didapat, kemudian dilakukan prediksi. Untuk prediksi di sini ada confidence. Jadi saya mengambil semua rata-rata hasil prediksinya mulai dari yang paling kecil 5%. Jadi untuk hasil prediksinya seperti berikut pada tampilan berikut. Jadi memang hampir semua bangunan itu terdeteksi karena memang data training dan data prediksi kita itu sebenarnya sama di sini. Karena kita cuma mempunyai satu data. Jadi kemudian ini ada beberapa yang memang gagal ada beberapa contoh gagal di prediksi yang sebenarnya bangunan tapi tidak terprediksi. Jadi hasil training yang kita dapatkan tuh model training di sini bisa belajar dengan baik. Terbukti dengan loss menurun dan MAP yang meningkat ke 85%. Jadi training kita di Visual Studio Code MAP 50-nya bisa meningkat sampai 85%. Kemudian precision dan recall-nya 0,8. Dan kemudian ini menandakan bahwa hasil prediksi kita ini sudah akurat. Ya. Ini selanjutnya, ini adalah script untuk menyimpan YOLO dalam menyimpan hasil training ke dalam SAP, hasil prediksi ke dalam SAP. Jadi berikut merupakan hasil prediksinya. Memang terlihat bahwa hasil prediksi dengan YOLO ini memang lumayan bergerigi untuk batas building outline-nya. Jadi memang YOLO sendiri mungkin kurang bagus digunakan untuk prediksi bangunan. Tahap selanjutnya adalah melakukan regularisasi dan simplify di ArcGIS. Jadi ini berikut merupakan hasil simplify-nya. Kemudian mungkin sedikit terkait dengan kekurangan menggunakan YOLO. Jadi yang pertama itu akurasi rendah. Jadi segmentasi dengan YOLO sering menghasilkan mask kasar karena berbasis grid prediction. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau memang YOLO ini sebenarnya adalah grid prediction. Jadi memang hasilnya jadinya bergerigi. Kemudian yang kedua, sulit untuk objek bergeometri rumit. YOLO tidak mengerti struktur geometris seperti ujung atap atau punggungan. Ya, hal ini memang menjadi kendala juga seperti
di sudut-sudut bangunan akhirnya menjadi lekukan yang bulat. Nah, seperti itu. Kemudian kurang cocok untuk objek planar. Yang kemudian yang terakhir itu kekurangannya adalah miskin pada data kecil dan presisi tinggi. Nah, sehingga memerlukan banyak data dan anotasi tajam untuk menghasilkan kualitas bagus. Karena datasetnya kecil, jadi hasilnya pun juga kurang memuaskan dalam hal ini. Ya, ini selanjutnya di bagian kedua. Bagian kedua itu terkait dengan klasifikasi data point cloud. Ya. Jadi sedikit pembuka tentang ini. Jadi tujuan utama dari proses klasifikasi point cloud ini adalah untuk memisahkan elemen penting dalam permukaan bumi seperti bangunan, vegetasi, dan tanah secara akurat dengan klasifikasi yang tepat. Maka data hasilnya dapat digunakan untuk membangun DSM, DTM, BHM. Dengan kata lain, nanti klasifikasi yang akurat ini menjadi fondasi penting agar DTM dan BHM yang dihasilkan menghasilkan kualitas tinggi. Jadi hal ini sebenarnya krusial untuk proses selanjutnya. Jadi memang kita proses selanjutnya adalah untuk merekonstruksi 3D. Jadi memang kita perlu DSM, DTM, DHM yang bagus. Jadi dari situ ya kita perlu klasifikasi. Diklasifikasikan dulu mana kelas bangunan, mana kelas vegetasi, dan mana kelas ground. Ya. Jadi ini tahapan selanjutnya. Sebelum kita klasifikasikan, di sini mungkin saya melakukan sedikit pengurangan terhadap noise. Jadi noise point cloud itu sebenarnya dibersihkan dahulu. Jadi noise yang mengganggu fitur spasial itu dapat menyebabkan algoritma itu salah. Nanti model machine learning yang kita buat itu menjadi bias karena prediksinya salah karena ada noise yang banyak. Kemudian nanti mungkin setelah itu hasil visualisasinya jadi kacau. Mungkin noise yang jauh bisa dianggap sebagai bangunan, sehingga bentuk-bentuknya menjadi aneh. Kemudian ini proses sampling object, training classifier, random forest. Jadi memang di sini untuk samplingnya dilakukan di cloud compare. Jadi kita potong sesuai dengan bentuk-bentuk kelas. Jadi ada kelas building, ada kelas vegetasi, dan ada kelas ground. Jadi di sini saya cuma membagi menjadi 3 kelas untuk klasifikasi nantinya. Ya, sedikit jelaskan terkait dengan codingnya. Jadi memang di sini ada beberapa library. Library yang penting di situ adalah LastPy untuk membuka data LAS, kemudian sklearn untuk import random forest classifier, dan kemudian ada beberapa library lagi seperti NumPy dan Pandas. Kemudian selanjutnya adalah proses ekstraksi fitur dasar point cloud. Jadi data point cloud berdasarkan data point cloud yang ada kita ekstraksi. Jadi yang diekstraksi di situ adalah XYZ, RGB, dan intensity. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses sampling data. Jadi agar bisa dijalankan dan tidak membebani memori laptop, prosesnya kita lakukan sampling karena memang data titiknya itu sangat banyak. Di sini cuma dibatasi 2 juta titik untuk proses samplingnya. Kemudian melakukan training. Jadi di sini dibagi menjadi training sampai evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan prediksi. Ya. Jadi dilakukan prediksi dengan random forest dengan hasil yang sudah di training sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita training training data ini menggunakan N estimatornya 200. Jadi N estimator itu sebenarnya adalah tree random forestnya itu sebenarnya ada 200 tree. Kemudian dengan maksimum depth itu tingkat tree-nya itu ada 15. Ya. Nah, kemudian dari hasil klasifikasi point cloud dengan Jupyter pada Visual Studio, hasilnya seperti ini. Jadi memang ini agak membingungkan memang karena
semua presisi, recall, F1 score, dan akurasi itu 100%. Mungkin karena memang data yang diprediksi dan data training itu mungkin karena sama. Jadi semua hasilnya 100%. Ya, ini sedikit terkait dengan hasil klasifikasi. Jadi ini adalah hasil klasifikasinya. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa bangunan sudah terbentuk untuk wilayah ground berwarna coklat. Kemudian yang hijau ini adalah vegetasi. Kemudian ini pembicaraan spasial sangat baik antar kelas. Jadi memang tadi, jadi bangunan sudah dapat terbaca dengan jelas. Jadi hal ini menunjukkan model kita tadi itu sebenarnya memahami pola geometris dan spektral dari tiap kelas. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian bentuk dan letak objek dengan realitas. Jadi memang datanya tetap sesuai seperti data yang kita prediksi. Kemudian warna tidak tercampur. Ya, dalam hal ini ya model tidak mengalami kebingungan antar kelas. Berarti dapat disimpulkan bahwa model yang kita buat tadi itu sebenarnya tidak overfitting, meskipun dengan hasilnya 100% semua seperti tadi, tapi memang tidak overfitting sehingga prediksinya berhasil. Ya, lanjut. Di bagian ketiga ini adalah pembuatan DSM dan BHM atau Building Height Model. Ya, proses pembuatan DTM BHM dilakukan dengan software Global Mapper dengan data yang telah diklasifikasi sebelumnya. Ya, jadi dengan data ground yang telah kita klasifikasi tadi, kita bentuk DTM-nya. Jadi melalui Global Mapper kita bentuk DTM-nya. Berikut merupakan hasil klasifikasi. Jadi ini merupakan bentuk model ground dari area yang kita klasifikasikan tadi. Jadi ini groundnya. Ya, selanjutnya adalah BHM. BHM sendiri itu merupakan DSM dikurangi DTM. Jadi Digital Surface Model, model permukaannya dikurangi dengan terrain. Ya. Jadi ini merupakan model BHM-nya. Ya, jadi dari model BHM ini ya dapat dilihat bentuk-bentuk bangunannya sudah sesuai. Oke, kita lanjut ke bagian keempat terkait dengan pembuatan roof structure. Ya, secara keseluruhan dalam pembuatan roof structure ini sebenarnya ada 4 tahapan atau ini pipeline-nya yang secara berurutan. Jadi yang pertama itu kita lakukan adalah analisis aspek, di mana kita menghitung arah aspek dari permukaan atap BHM sebagai dasar untuk mendeteksi atap bidang. Jadi aspeknya kita prediksi. Kemudian yang kedua adalah konversi raster ke poligon. Jadi hasil aspeknya tadi itu sebenarnya kemudian kita ekspor menjadi TIFF. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita vektorisasi TIFF tadi. Kemudian kita gabung dan potong poligon itu dengan building outline. Ya, yang terakhir adalah kita tampilkan seperti apa model roof structure yang kita buat. Ya, ini untuk analisis aspek. Library yang digunakan seperti ini. Kemudian ini adalah prosesnya. Ya, ini adalah hasil dari aspek yang didapat. Ya, jadi ini adalah aspeknya. Dapat dilihat bahwa model atap bangunan di sini terlihat jelas. Jadi analisis aspek ini kita gunakan data BHM ya dan outline bangunan. Jadi kita lakukan mass BHM terhadap mass menggunakan outline bangunan terhadap BHM. Ya, berikut merupakan hasilnya. Ini adalah model atap. Kemudian selanjutnya adalah kita konversi raster ke poligon atau vektorisasi. Jadi hasil yang kita dapat tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita rubah menjadi vektor. Ya, ini merupakan library dan sedikit cara mengkonversi melalui Visual Studio Code. Kemudian ini
atap dengan bentuk rumit gagal terbentuk. Nah, jadi memang ada atap-atap dengan bentuk yang rumit seperti di sini. Ini gagal terbentuk. Jadi kontur yang diprediksi dibuat di situ dikonversikan tidak 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 bagus. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan gabungan dan potong sesuai dengan BO. Jadi berdasarkan hasil tadi kita potong lagi sesuai dengan building outline. Ya. Jadi bentuk atap sesuai dengan geometri nyata. Nah, jadi semua bentuk atap di sini sudah sesuai. Nah, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah bagian kelima ini adalah pembuatan model 3D-nya. Jadi sebenarnya pembuatan model 3D ini kita di sini karena hanya menggunakan data DTM, DSM, DTM, BHM, dan juga satunya lagi building outline, serta satunya lagi adalah roof structure. Jadi sebenarnya ada 4 data untuk membentuk model 3D dalam LOD 2. Ya, ini sedikit. Jadi ini merupakan garis besar langkah pekerjaannya. Jadi yang pertama itu nanti BHM yang tadi berupa raster digunakan untuk yang digunakan untuk mengetahui ketinggian bangunan relatif terhadap permukaan tanah. Jadi nanti dari data itu bisa terbentuk 3D dinding bangunan. Ya. Nah, selanjutnya adalah struktur atap yang telah diekstraksi dari data raster, kemudian melalui perhitungan-perhitungan tadi seperti aspek, kemudian dikonversi menjadi poligon, ya, yang sudah kita lewati tadi. Kemudian selanjutnya adalah gabung antara dinding bidang atap membentuk satu kesatuan model 3D bangunan yang lengkap. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 4 data penting. Kita perlu DTM, kita perlu BHM, kita perlu roof structure, kita perlu building outline. Ya, ini merupakan langkah-langkah pekerjaannya. Jadi di situ ada membaca poligon dari SHP, kemudian membaca nilai raster BHM dan DTM untuk mengetahui tinggi bangunan dan elevasi tanah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil vertex dari tepi poligon, ya, dari data BHM tadi. Jadi data BHM tadi diekstraksi vertex sudutnya, kemudian dilakukan pembentukan untuk membuat suatu model atap. Ya, berikut membuat model atapnya. Kemudian selanjutnya dari model-model atap yang sudah dibuat tadi kemudian digabungkan menjadi satu, kemudian kita ekspor menjadi file OBJ. Ya, ini merupakan hasilnya karena tadi kita ekspor ke file OBJ, ya, terutama karena memang salah satu library yang kita pakai di sini sebenarnya adalah PyVista. Jadi ini fungsi untuk membaca 3D tadi. Nah, kemudian data OBJ itu sebenarnya tidak menyimpan sistem koordinat. Jadi data OBJ itu tidak ada koordinatnya. Nah, jadi tidak ada CRS di situ secara eksplisit. Oleh karena itu, setelah file OBJ tadi kita buat, kita buka di software Global Mapper. Ini merupakan langkahnya. Kita konversi projectionnya menjadi UTM. Jadi sesuai dengan dataset kita, aslinya dataset kita itu kan UTM 49 selatan. Kemudian kita konversi sesuai dengan projection kita, dan kemudian selanjutnya kita simpan dalam bentuk OBJ. Kemudian hasil OBJ itu nanti kita buka dalam City Engine. Jadi begini hasil 3D-nya ketika ditampilkan di City Engine.
Jadi ini adalah model 3D-nya ketika ditampilkan di City Engine. Jadi dari hasil yang ditampilkan di City Engine ini kita ekspor dalam bentuk KML. Kemudian KML itu nanti kita gunakan untuk visualisasinya. Oke, bagian ke-6 langsung saja, ini terkait dengan visualisasi. Ya, jadi ini merupakan hasil visualisasi. Jadi dari data yang ada di City Engine tadi kita ekspor melalui format KML, kita buka dalam Cesium Ion untuk ditampilkan. Nah, jadi begini merupakan bentuk 3D-nya. Bentuk 3D permukaannya jadi seperti ini. Kemudian ya, hasil ini sedikit saya kembali lagi, ini hasil visualisasi ini sebenarnya masih banyak distorsi. Karena mungkin ada kesalahan dalam pembuatan meshnya. Ya, selanjutnya ini script untuk Jupyter Notebook dan output pengolahan. Jadi sudah disimpan dalam hasil output pengolahannya sudah disimpan dalam drive. Ya. Nah, selanjutnya ya, terima kasih. Mungkin saya tunjukkan sedikit. Ya, ini adalah hasil 3D-nya. Ya. Jadi ini model Fakultas Teknik UGM dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Tapi memang masih banyak sedikit kurang sesuai karena memang mungkin kesalahan dalam entah mungkin karena data noise yang masih banyak sehingga BHM-nya kurang bagus. Kemudian mungkin karena threshold untuk membentuk mesh itu salah sehingga hasilnya memang kurang bagus. OBJ-nya ini kurang bagus. Ya. Ya, ini untuk semua codingnya. Jadi memang ada beberapa. Ada untuk building outline, kemudian ada untuk baca random forest, kemudian ada untuk menghitung aspek, membuat raster to polygon, mengklip kembali terhadap building outline, kemudian terakhir itu mengekstrud dia menjadi OBJ. Ya, jadi ini adalah coding untuk menyelesaikan tugas itu sudah dilampirkan juga dalam drive tadi. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.